Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipi Agustia, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 4, Universitas Muhammadiyah Brau. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi moneter. Yuk simak dengan sesama. Yang pertama ada definisi ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran uang dalam lembaga keuangan dalam perekonomian. Ini mencakup analisis tentang bagaimana uang diciptakan, didistribusikan, dan digunakan dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi moneter juga mempelajari dampak kebijakan moneter, inflasi, suku bunga, dan sistem perbankan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Peran uang dalam perekonomian. Uang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Berikut beberapa peran utamanya. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang digunakan sebagai alat perantara dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Hal ini memudahkan pertukaran karena menghilangkan kebutuhan untuk barter yang sering tidak praktis. Kedua, sebagai satuan hitung. Uang memberikan satuan nilai yang umum sehingga memudahkan penilaian dan perbandingan nilai barang dan jasa yang berbeda. Dengan uang, kita bisa menetapkan harga dan membuat perbandingan yang akurat. Ketiga, sebagai penyimpan nilai. Uang memungkinkan individu dan perusahaan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah dipindahkan dan disimpan. Ini penting untuk menabung dan investasi di masa depan. Ketiga, sebagai standar pembayaran yang ditunda. Uang memungkinkan pembayaran untuk dilakukan di masa depan dengan standar yang tetap. Ini penting dalam kredit dan pinjaman, di mana pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Keempat, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Uang memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien melalui mekanisme pasar. Dengan uang, investasi dapat dilakukan, produksi bisa ditingkatkan, dan inovasi dapat didorong yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, ada sebagai sarana kebijakan moneter. Pemerintah dan bank sentral menggunakan uang sebagai alat untuk mengendalikan ekonomi melalui kebijakan moneter, seperti mengatur jumlah uang yang berbeda dan suku bunga. Yang kedua itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi makro tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter biasanya meliputi pengendalian inflasi, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Bank sentral memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi moneter. Tugas utama bank sentral adalah menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Berikut ada beberapa peran utama bank sentral dalam kebijakan ekonomi moneter. Yang pertama, menentukan kebijakan moneter. Bank sentral merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, mengatur jumlah uang beredar. Melalui berbagai alat seperti operasi pasar terbuka, rasio cadangan wajib, dan fasilitas diskoto, bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar di ekonomi untuk memastikan likuiditas yang memadai tanpa menyebabkan inflasi. Yang ketiga, menetapkan suku bunga. Bank sentral menetapkan suku bunga acuan yang mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar. Ini mempengaruhi biaya pinjaman dan tingkat tabungan, yang pada gilirannya mempengaruhi konsumsi dan investasi. Keempat, menjaga stabilitas harga. Salah satu tujuan utama bank sentral adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Kelima, mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank-bank komersial serta lembaga keuangan lainnya untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan. Keenam, pengelolaan cadangan devisa. Bank sentral mengelola cadangan devisa negara untuk memastikan stabilitas nilai tukar mata uang dan memfasilitasi transaksi internasional.
Ketujuh, penyediaan likuiditas darurat. Dalam situasi krisis, bank sentral bertindak sebagai pemberian pinjaman terakhir untuk bank yang menghadapi masalah likuiditas guna mencegah krisis keuangan yang lebih luas. Ke-8, mendukung kebijakan ekonomi pemerintah. Bank sentral bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan dan mendukung kebijakan ekonomi yang lebih luas, seperti kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi. Ke-9, mengelola operasi di pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mempengaruhi suku bunga. Inflasi dan deflasi. Inflasi adalah peningkatan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli mata uang, yang berarti bahwa setiap unit mata uang akan membeli lebih sedikit barang dan jasa daripada sebelumnya. Penyebab inflasi bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan barang dan jasa, kenaikan biaya produksi, dan kebijakan moneter yang longgar. Sedangkan deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Deflasi mencerminkan peningkatan daya beli mata uang, yang berarti setiap unit mata uang dapat membeli banyak barang dan jasa daripada sebelumnya. Deflasi bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti penurunan permintaan barang dan jasa, peningkatan produktivitas yang menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, atau kebijakan moneter yang ketat. Nah, kita lihat dari inflasi dan deflasi ini secara keseluruhan. Inflasi dan deflasi keduanya memiliki dampak signifikan pada perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan deflasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan investasi serta meningkatkan beban utang. Dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, pengurangan daya beli. Inflasi mengurangi daya beli uang, sehingga masyarakat dapat membeli barang dan jasa lebih sedikit dengan uang yang sama. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tidak terduga dan tinggi dapat menciptakan ketidakpastian di pasar, membuat perencanaan bisnis dan investasi menjadi sulit bagi perusahaan. Ketiga, pengurangan nilai tabungan. Nilai tabungan dan investasi yang dipegang dalam bentuk uang tunai akan berkurang karena uang tersebut memiliki daya beli yang lebih rendah. Keempat, dampak pada pengeluaran pemerintah. Inflasi dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah karena harga barang dan jasa yang diperlukan untuk program-program pemerintah juga naik. Kelima, kenaikan upah. Inflasi seringkali diikuti dengan tuntunan kenaikan upah oleh pekerja untuk menjaga daya beli mereka, yang dapat menolong biaya produksi bagi perusahaan. Sedangkan dampak deflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, penurunan produksi dan pendapatan. Deflasi dapat menyebabkan penurunan pemerintah karena konsumen dan perusahaan menunda pembelian dalam harapan harga akan turun lebih jauh. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produksi dan pendapatan perusahaan. Kedua, peningkatan pengangguran. Penurunan produksi dan investasi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran karena perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi biaya. Ketiga, pengurangan harga aset. Deflasi dapat menyebabkan penurunan harga aset seperti properti dan saham, yang dapat berdampak negatif bagi pemilik aset. Keempat, peningkatan beban utang. Nilai utang real meningkat karena dalam kondisi deflasi karena mendapatkan penurunan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi individu dan perusahaan untuk membayar utang. Kelima, mendorong siklus deflasi. Ketika deflasi berlangsung terlalu lama, hal ini dapat menciptakan siklus deflasi di mana penurunan harga berlanjut karena konsumen dan perusahaan menunda pembelian dalam antisipasi harga yang lebih rendah di masa depan. Sistem uang dan perbankan. Sistem keuangan merupakan struktur yang terdiri dari berbagai institusi, pasar, peraturan, dan mekanisme yang memfasilitasi peredaran uang dalam suatu ekonomi. Struktur sistem keuangan dapat berbeda-beda antara suatu negara dan negara lainnya, tetapi umumnya terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, institusi keuangan meliputi bank, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan. Kedua, pasar keuangan terdiri dari pasar uang untuk transaksi jangka pendek, pasar modal,
untuk transaksi jangka panjang dan pasar valuta asing untuk transaksi mata uang asing. Ketiga, peraturan dan pengawasan. Terdapat badan pengawas keuangan yang bertugas mengatur dan mengawasi aktivitas institusi keuangan untuk memastikan kestabilan dan keamanan sistem keuangan. Keempat, struktur keuangan meliputi sistem pembiayaan dan clearing yang memfasilitasi transfer dana antara bank dan perusahaan, serta infrastruktur teknologi informasi yang mendorong operasional sistem keuangan. Kelima, instrumen keuangan, termasuk berbagai jenis surat berharga seperti saham, obligasi, sertifikat deposito, dan derivatif keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar keuangan. Keenam, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian dan mempengaruhi tingkat suku bunga. Struktur sistem keuangan yang baik dan efisien sangat penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, akumulasi sumber daya yang efisien, serta stabilitas keuangan secara keseluruhan. Nilai tukar dan kebijakan valuta asing. Mekanisme nilai tukar mata uang merujuk pada cara nilai tukar antara dua mata uang dan ditentukan dalam valuta asing. Terdapat beberapa mekanisme nilai tukar yang umum digunakan di berbagai negara. Di antaranya adalah yang pertama, ada nilai tukar tetap. Nilai tukar mata uang untuk ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter dan dijaga agar tetap stabil terhadap mata uang lainnya. Pemerintah akan melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga nilai tukar tetap, misalnya dengan membeli atau menjual mata uang. Kedua, nilai tukar mengambang. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar di mana permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing menentukan nilai tukarnya. Pemerintah tidak campur tangan secara aktif dalam menentukan nilai tukar, namun bisa melakukan intervensi jika dianggap perlu. Ketiga, nilai tukar mengambang terkendali. Nilai tukar mata uang dibiarkan mengambang, namun pemerintah atau bank sentral dapat melakukan intervensi jika nilai tukar terlalu volatil atau terlalu jauh dari nilai yang dianggap wajar. Keempat, banding lurus. Nilai tukar mata uang diikat langsung dengan mata uang lainnya atau dengan sekelompok mata uang lah. Pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar tetap sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Setiap mekanisme nilai tukar memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Pemilihan mekanisme nilai tukar oleh suatu negara biasanya bergantung pada kondisi ekonomi, tujuan kebijakan, dan preferensi pemerintah terkait fleksibilitas nilai tukar. Sekian dari video saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.